Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membahas sebuah speaker dari JBL, yaitu JBL Extreme 4. Oke, langsung saja kita lihat boxnya. Di sini ada tulisan Bluetooth 5 versi 3, kemudian di sini ada tulisan 24 jam playtime-nya. Untuk fitur-fiturnya, oke, ini ada IP67 artinya tahan air dan debu, kemudian bisa jadi power bank, multi speaker connection yang udah terbaru yang Auracast. Oke, langsung aja kita buka ya. Oke, jadi ini yang resmi ya, yang resmi EMS, garansi 1 tahun. Ini ada stiker EMS-nya. Langsung saya buka aja ya. Oke, kayak gini. Oh, nggak muat ya. Oke, sebentar kita keluarin dulu speakernya ya, soalnya di apanya besar, ukurannya besar. Saya pindahin dulu. Oke, jadi ini untuk speakernya ada lapisan seperti kain ya. Nah, ini juga kayak tempat telur gitu, supaya aman di perjalanan. Oke, ini speakernya ya. Bagus sih bahan untuk ininya, kainnya nih. Oke, bentar ya, saya singkirkan dulu, kita lihat apa aja isi di dalamnya tadi. Oke. Jadi di sini ada, oke, di sini ada apa aja? Lihat dulu. Nah, ini ada quick start guide-nya sama safety book information-nya, kartu garansi. Kemudian di sini ada chargernya. Nah, ini dia. Yang kemarin kan JBL Flip 7 sama Charge 6 nggak ada dapat charger kan. Kalau ini masih dapat ya. Tuh, karena dia bisa mode power langsung dicolokin atau mode baterai bisa juga. Itu dia. Nah, ini di sini ada casnya tapi nggak ada kepalanya. Oke, kabelnya udah TPC pastinya. Di sini ada strapnya untuk, oh, bahannya bagus ya, kayak seatbelt mobil gitu. Bagus bahannya, ini besi. Ini bisa untuk jadi pembuka botol. Kemudian ini untuk digantungin ke apanya, ke speakernya. Oke. Kemudian, nah di sini ada banyak colokan ya. Jadi di sini ada banyak colokan bermacam-macam. Ada yang ukurannya besar, ada yang kecil. Nah itu. Banyak modelnya, ada yang model kayak gini. Berbagai macam gitu lah. Tuh. Bedanya di sini aja nih, dicolokan ininya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang model kayak gini yang kayak di luar negeri gitu ya. Banyak dapat colokannya. Nanti tinggal cara pasangnya tinggal gini aja. Karena dia yang modelnya universal yang angka 8 tuh, yang kayak gini. Kelihatan nggak? Nah, ini tinggal di yang model ini angka 8. Tinggal kayak gini aja. Kalau mau diganti dengan yang universal yang bisa lebih panjang lagi kabelnya, bisa sih. Tinggal beli aja sih kabel yang panjang, karena dia universal yang model angka 8. Oke, segitu aja dulu untuk boxnya. Kita singkirkan dulu ya. Bentar. Tempatnya sempit di sini soalnya. Agak susah saya. Nah, ini untuk speakernya. Oke, bentar ya, saya setting dulu kameranya nih. Oke, ini untuk JBL Extreme 4. Kita lihat dari bahannya. Ini bahannya kain ya, kain semua seperti JBL lain. Di sini ada logo JBL yang besar, ada indikator powernya. Semakin nanti pas dihidupin, dia hidup lampunya semakin ke atas semakin full. Nah, kalau semakin berkurang dia semakin menurun. Kemudian di sini ada
tombol play pause, ada minus plus, tapi tombolnya agak berat ya. Ini mirip sama yang di Charge 6 kemarin, agak berat. Kalau di Flip 7 tuh ringan, enak. Nah, kalau tombol ininya sih enak sih, empuk sih. Lumayan empuk ya, tombol power, tombol Bluetooth sama aura case-nya. Di sini ada untuk gantungannya tadi, talinya tadi. Oke, kemudian di sampingnya ada pasif radiator ya, tentunya kiri kanan yang besar, bentuknya juga bagus. Di sini ada kayak motif-motifnya gitu ya, ornamen-ornamen gitu. Kemudian di belakang sini ada ini portnya cuman ada yang tipe C ya, jadi untuk ngecas sama jadi powerbank dia cuman satu ya. Jadi kalau jadi powerbank dibalik aja gitu, bisa jadi powerbank atau bisa jadi ngecas juga. Kalau yang JBL Extreme kemarin kan yang Extreme 3 masih ada dia AUX-nya kan. Nah sekarang nggak ada lagi AUX-nya nih. Oke, ini pasif radiatornya. Kemudian untuk perubahan yang besar sih ada di bagian bawah ya, karena ini sekarang padnya ini udah nggak model yang lama yang mereng-mereng itu, yang sering copot. Sekarang udah kokoh, dia udah dua kayak gini, padnya lebar, jadi nggak gampang tumbang dibanding generasi sebelumnya yang Extreme 3 itu. Kemudian di sini ada baut, ini bisa dibuka, nanti bisa untuk diganti baterainya ya. Ini ada lambang baterainya, tinggal diganti, dicabut aja. Tapi memang nggak semudah itu, karena di sini bautnya agak beda nih, baut bentuknya bintang berapa nih, bintang 6 kayaknya. Nggak tahu saya baut untuk ukuran berapa ini. Tapi ya itu, baterainya gampang dicopot, nggak perlu dibongkar-bongkar. Oke. Yang paling saya rasakan sih karena padnya lebar ini, jadi dia nggak gampang tumbang ya, sama kayak Charge 6 kemarin tuh. Jadi nggak gampang tumbang dia. Kalau yang Extreme 3 tuh gampang ngelinding dia. Oke, itu aja mungkin untuk dari sisi fisiknya. Overall build quality-nya saya bilang ini bagus, solid ya, sesuai lah sama harganya. Oh ya, ngomongin harga, ini harganya di hampir 6 juta ya, 5.800.000 gitu yang resminya. Oke, langsung aja kita hidupin ya. Oke, JBL, kita cek sound dulu pakai lagu yang nggak copyright ya. Sebentar ya, saya konekkan dulu ke HP. Oke.
Oke, segitu saja untuk cek soundnya. Jadi untuk konfigurasi drivernya ini udah stereo ya. Jadi dia ada 2 woofer, kemudian 2 tweeter. Untuk wattnya ini wattnya 100 watt kalau di mode AC ya, yang langsung dicolokin. Tapi kalau nggak dicolokin kayak gini, ini powernya 70 watt. Jadi masih sama ya kayak generasi sebelumnya sebenarnya secara power. Kemudian ini 2 pasif radiatornya. Itu aja untuk konfigurasi dari speaker ini. Untuk suaranya menurut saya ya, untuk di mode custom tentunya, karena saya sering saya setiap ngetes speaker itu selalu di mode terbaiknya ya. Nanti saya tunjukkan aplikasinya. Jadi untuk bassnya sih sebenarnya nggak beda jauh sama Extreme 3. Ada peningkatan di bassnya tapi di bagian upper bass ya, bukan di lower bassnya. Jadi rumble-nya masih mirip, cuman dia ini lebih secara kuantitas memang di upper bassnya lebih besar. Untuk vokal, nah ini lumayan bedanya, karena seingat saya itu vokal Extreme 3 itu dia agak tipis ya, jadi agak tipis, tuh kurang apa ya, agak kurang detail aja gitu clarity-nya. Nah di sini dia clarity-nya dapat, detail, kemudian juga tebal vokalnya karena dibantu EQ-nya ya. EQ-nya memang yang ini dia udah support 5 band EQ, nanti saya tunjukkan. Untuk treble sih masih mirip. Secara loudness menurut saya masih ya mirip-mirip lah, nggak beda jauh. Ya ada peningkatan tapi nggak begitu. Tapi yang paling saya rasakan sih di vokalnya sih. Di sini vokalnya jadi lebih tebal, lebih enak, lebih bagus. Jadi saya suka sama speaker nih. Oke, untuk aplikasinya jadi masih JBL portable ya. Oke, bentar ya. Nah ini untuk aplikasinya. Di sini ada indikator baterainya. Oh ya, untuk ngomongin baterai ini menurut saya speakernya irit ya. Sama kayak Extreme 3 kemarin, ini bener-bener irit. Kayaknya ini speaker yang paling irit yang pernah saya coba. Saya nggak pernah sampai habis sih, karena ini udah berapa hari juga masih dikit berkurangnya gitu. Beneran awet ini speaker ini. Di sini ada equalizernya, ada JBL Signature, ada chill, energetic, ada vokal, ada custom. Kalau saya tentu pastinya custom ya. Oke, di sini ada play tembus. Kalau kita aktifkan, dia bisa mengurangi power, tapi bukan mengurangi power. Dia bisa menambah daya masa pakai baterainya jadi lebih lama, tapi dia mengorbankan bass ya pastinya. Di sini ada product information, ya serial number segala macamnya. Oke, untuk custom EQ-nya dia meningkat ya. Dari yang sebelumnya ada di 3 band EQ, sekarang udah ada 5 band EQ. Tapi 5 band EQ menurut saya sih sebenarnya udah oke, tapi bagusnya sih kayak yang Charge 6 itu sama JBL Flip 6 yang udah JBL Flip 7 yang udah 7 band ya. Mungkin karena ini speaker yang generasinya lebih lama ya daripada kedua speaker tadi. Itu kan 2025, kalau ini masih 2024 ya. Cuman ya emang IMS lambat masukin resminya yang JBL Extreme ini. Udah setahun rilis baru dia masukin. Oke, jadi EQ saya kayak gini aja. Bassnya saya naikin, kemudian di midnya agak saya turunkan supaya nggak terlalu sakit untuk pendengaran jangka panjangnya. Oke, kayak gitu aja. Saya turunkan 1 step aja. Kalau treble saya biarin aja. Jadi ini EQ favorit saya karena memang saya suka bass, tapi saya suka juga yang vokalnya keluar tapi nggak terlalu nusuk gitu. Nah jadi ini pas nih settingan yang saya buat ini, cocok untuk selera saya. Oke, jadi itu. Kemudian kalau untuk dibandingin sama JBL Encore 2 kemarin ya, yang besar itu, emang beda jauh sih secara bass ya, tapi secara karakter soundnya itu mirip-mirip sih. JBL tuh sebenarnya karakternya masih mirip semua sih, dari Flip, dari Charge, dari bahkan sampai yang Go 4 kemarin saya tes itu karakternya mirip, cuman beda di ukuran sama tentunya bassnya ya. Kalau semakin besar ukuran speakernya, bassnya makin besar. Cuman JBL Encore itu memang agak ngeri bassnya ya. Bassnya itu over besar ya, karena mungkin saya di dalam ruangan ya. Jadi itu sampai ke dada bassnya. Kalau ini sih belum sampai ke dada bassnya, udah besar tapi belum begitulah. Sesuai lah sama ukurannya. Memang Encore 2 itu kan bassnya besar. Cuman kalau dari segi value, saya justru lebih memilih Encore 2 dibanding ini. Karena ini kan mahal, hampir 6 juta. Sedangkan Encore 2 itu yang esensial ya, itu cuma 4 jutaan, nggak sampai mungkin 4 jutaan ya, 4 jutaan lah anggap gitu kan.
jauh lebih murah, kemudian dia udah bisa karaoke, bisa tinggal colok mic aja kan. Secara power, mungkin secara loudness nggak beda jauh ya sama ini, loudnessnya, tapi bassnya jauh. Itu kan ukurannya besar, jadi jelas bassnya jauh lebih besar Encore 2. Kemudian dia kalau Encore 2 tuh dia bassnya ada pilihan untuk deep atau punch. Sedangkan kalau ini menurut saya ini di tengah-tengah dia ada punch-nya tapi nggak begitu punch. Ada lowernya juga dapat, jadi dia kayak di tengah-tengah. Sedangkan kalau yang Encore 2 tuh bisa dipilih mau yang punch atau yang deep. Kalau saya sih lebih suka yang punch dibanding yang deep ya. Ya selera sih. Oke, kalau dibandingin sama Encore 2 tadi, memang sebenarnya saya bakal milih Encore 2 secara sound karena memang bassnya jauh lebih besar. Tapi ini kan ini apa tuh? Encore 2 itu kan beratnya sampai 6 kilo ya. Jadi itu nggak portable sih. Walaupun untuk ukuran speaker party itu portable, tapi menurut saya itu agak susah mau dibawa. Sedangkan beratnya juga 6 kilo, Encore 2 ini cuma di 2,1 kilo. Sedikit lebih berat dibanding Extreme 3 kemarin yang cuma 2 kilo. Tapi kalau dibanding Tribit Lava ini lebih ringan ya. Ini cuma 2,1, Tribit Lava tuh 2,3 beratnya. Berasa beratnya kalau yang Tribit Lava tuh. Kalau ini masih oke lah menurut saya beratnya dibandingkan rasio antara ukurannya ya. Cuman sedikit lebih berat dibanding Extreme 3. Tapi secara dimensi memang ini agak sedikit besar dibanding Extreme 3. Tapi nggak sebesar Tribit Lava ya. Tribit Lava itu lebih besar daripada ini. Tapi dibanding Tribit Lava ya memang secara bass mungkin masih mirip-mirip. Tapi dari segi sound quality terutama vokal dan treble-nya memang ini jauh lebih enak sih. Memang ada harga ada rupa lah. Clarity-nya, detailnya memang beda JBL. Tapi ya kalau untuk ukurannya Tribit Lava di harga segitu sih menurut saya oke sih, worth it sih Tribit Lava itu. Nah kalau dibandingin dengan Bose Soundlink Max, saya bakal pilih ini sih. Memang Soundlink Max itu dia bassnya lebih besar, jauh lebih besar daripada ini secara kuantitas bassnya. Tapi dia tuh bassnya agak boomy, kemudian dia kayak vokalnya itu kurang keluar. Jadi agak mendem gitu. Bahkan dibanding Bose Flex, saya lebih suka Bose Flex Gen 2 itu dibanding Bose Max yang ukurannya besar. Memang menang bass tapi vokalnya agak kurang ya. Jadi kurang balance menurut saya. Entah kenapa itu yang Max itu agak kurang vokalnya dibanding yang Flex. Nah jadi saya bakal lebih milih ini, dan ini juga harganya tentunya lebih murah ya. Kalau yang Bose Soundlink Max itu harganya di 7,5, ini kan tidak sampai 6 juta, lumayan bedanya. Tapi enaknya Bose Max atau Tribit Lava tuh dia dikasih handle gitu. Jadi enak bawanya. Ini agak susah bawanya. Jadi nanti saya bakal beli handle-nya sih. Saya cari dulu di Shopee kan. Udah saya pesan sih sebenarnya. Cuman nunggu barangnya datang biar enak gitu megangnya. Ini payah kalau untuk dipindah-pindahin karena ukurannya besar kan, megangnya harus 2 tangan. Kalau ada handle kan jadi gampang. Oke. Jadi Bose Max VS ini saya bakal milih ini karena lebih balance, vokalnya keluar. Kemudian bassnya udah cukup walaupun nggak sebesar Bose Max. Dah itu aja sih. Equalizer juga ini lebih advance ya karena dia udah 5 band, sedangkan Bose Max itu cuma ada 3. Dan vokalnya Bose Max itu saya coba otak-atik EQ-nya ya supaya bisa lebih keluar lagi gitu, treble-nya gitu. Tapi tetap nggak bisa nolong gitu karena kalau saya mid-nya saya naikkan di Bose Max itu jadi aneh suaranya, jadi nggak natural. Makanya saya lebih milih ini yang vokalnya lebih cocok di saya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Ini baterainya awet, buat kualitinya bagus, harganya oke lah. Ini kan speaker premium ya JBL. Cuman menurut saya kekurangannya itu tombolnya ini masih agak keras nih, tombol yang bagian sini. Walaupun tombol powernya udah ringan ya. Kemudian dia nggak dikasih handle kayak Charge 6 biar lebih gampang lagi bawanya kan. Tapi ya itu kelebihannya, dia udah enak sekarang yang pad bawahnya ini udah nggak gampang tumbang, nggak gampang lepas juga. Kemudian di sini baterainya bisa dicopot. Overall ini recommended. Cuman kalau memang nggak masalah sama ukuran, saran saya mending ambil Encore 2. Nah itu untuk taruh di rumah ya. Tapi kalau nggak masalah sama ukuran dan bobotnya yang berat. Tapi kalau memang cari speaker yang beneran portable ya ini sih pilihannya. Oke, mungkin di kelas ini kayak Marshall Middleton sama Bose Soundlink Max saya bakal milih ini. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan di komen aja di bawah ya. Tuh desainnya juga saya suka. Oke, sekian dari saya.
Lebih dan kurang mohon maaf. Mungkin tadi ada yang agak apa ya, agak lama soalnya ini agak susah mereviewnya, speakernya agak besar, tempatnya kecil ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.